Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dimanapun panjenengan berada, apapun yang Anda lakukan, apapun yang sedang Anda alami, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya untuk panjenengan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pripun kabare, apa kabarnya yang di sana? Ada beberapa nama yang sering komentar sampai saya ingat ya. Matur nuwun atas kesetiaannya mendukung channel Padepokan 0 km ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wadah untuk silaturahmi kita semua. Dan khususnya untuk yang sesi Cak Nun dan jamaah Ma'iyah ini ya, ini satu sesi yang awalnya tidak saya sengaja sebenarnya, dan awalnya juga saya tidak tidak meniatkan untuk itu. Sebenarnya saya membuat channel ini bukan apa-apa, karena saya anggap Ma'iyah yang pernah saya alami dulu itu adalah sebagai pusaka, jadi tidak ingin saya umbar-umbar kan gitu. Saya dulu awalnya seperti itu. Di tengah perjalanan ternyata ada sesuatu yang buat saya merasa harus ngomong. Ya. Dulu mudah-mudahan nggak bosen. Kita akan terus menggali makna dan pengalaman Ma'iyah kita bersama. Dan lagi ini saya juga akan merespon pernyataannya Mbah Nun terkait pernyataan Mbah Nun tentang orang-orang yang mencemooh Mbah Nun. Bagaimana respon beliau kepada orang yang membenci Mbah Nun. Oke, dan untuk para pembenci, untuk para orang-orang yang suka mencari buruknya Cak Nun, ya silakan simak video ini. Ya, Anda kan meskipun nggak tahu ya apakah percuma atau tidak itu diperlihatkan, cuman ya tugas kita ya seperti ini. Karena kebencian dan cinta yang membabi buta bukan alat untuk mencari kebenaran. Kebencian bukan alat untuk mencari kebenaran, karena orang yang benci itu diberikan data seperti apapun saja, dia tetap akan mengingkari. Kebenciannya akan membuat dia mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh orang yang dia benci. Ya toh, seakan-akan Cak Nun itu nggak ada baiknya sama sekali bagi orang-orang yang tidak suka sama Cak Nun. Rata-rata mereka disebut sebagai buzzer, dikata buzz. Buzz itu gemerincing artinya, lonceng itu. Jadi buzzer itu orang yang membuat gemerincing, buat berisik. Kalau di Quran itu yuwaswisu fi sudurin nas, yang buat was-was. Was-was itu kan artinya gemerincing emas. Orang tenang mendengar buzzer menjadi was-was. Tidak sesuai dengan kenyataan. Yang diomongkan itu hanya menebarkan kebencian. Bahkan orang sekelas Cak Nun saja itu seolah-olah tidak ada baiknya bagi buzzeriyun. Ya, ini pernyataan Mbah Nun. Aku kan dielek-elek pol, aku diinjak-injak, dinista, dihina, dihina pol-polan gitu ya. Pokoknya aku rano apike ya. Jadi aku menjadi makhluk seperti iblis yang definisinya adalah la khaira indahu. Helmi, la khaira indahu. Man la khaira, seseorang atau makhluk yang tidak ada kebaikan sedikit pun padanya. Itu saya toh, ning medsos wingi toh. Jadi aku rano apik sithik-sithik oh. Dan saya ingin menyatakan pada malam ini bahwa saya memaafkan mereka semua. Saya tidak akan mendoakan buruk untuk mereka. Saya akan mendoakan mereka selamat. Saya mendoakan mereka supaya tetap dikasih hidayah oleh Allah. Ya sak keluargane barang selamat kabeh. Ning nek ora kabul aja kaget. Sebab sing kuwasa dudu aku nanging Allah Subhanahu wa taala. Nek Allah dhewe sing arep bales monggo, aku ora iso apa-apa.
aku isone ming ndongake apik, ning nek donga apik kuwi jebul ora kabul sing kabul suwalike, kowe aja nyalahke aku sebab Allah iki dudu aku gitu ya. Oke, ini sudah belok sedikit ya. Sekarang kita terus. Ya, gitu ya. Untuk para pembenci silahkan kita jamaah Ma'iyah mendoakan kebaikan untuk Anda sebagaimana yang dilakukan oleh Cak Nun. Saya mendoakan Anda, mudah-mudahan Anda dalam kebaikan, mudah-mudahan Anda diberikan hidayah oleh Gusti Allah. Tapi kalau Allah tidak memperkenankan doa itu, jangan kaget. Karena Allah punya mekanisme sendiri, Allah punya perhitungan sendiri. Monggo lo ya. Yo, yang mau menjelek-jelekan Cak Nun silahkan, sebanyak-banyaknya nanti kita balas dengan doa-doa yang baik. Tapi kalau itu nggak terkabul, ya terserah Gusti Allah. Ini kita serahkan sama Gusti Allah. Berapa orang di Indonesia ini yang hatinya ditemani oleh Cak Nun? Berapa banyak di Indonesia ini orang yang hatinya bersedih itu merasa ditemani oleh Cak Nun, dengan sholawatnya, dengan kata-katanya, dengan guyonan-guyonannya. Berapa banyak orang di Indonesia ini yang ketika dalam kehidupan sehari-hari mereka suntuk, tapi ketika datang di Ma'iyah mereka hatinya merasa lega. Betapa banyak orang di Indonesia ini yang merasa putus asa hidupnya, tapi ketika mereka mendengarkan Cak Nun mereka terbangun lagi harapan-harapannya. Berapa banyak orang-orang di Indonesia ini yang merasakan kesempitan dalam kehidupannya, tapi ketika mereka ikut berma'iyah mereka merasakan luasnya kehidupan. Berapa banyak orang yang bersedih, kemudian ketika bertemu Cak Nun mereka merasa bergembira. Ada lagi yang mengaku anaknya diberi nama oleh Mbah Nun dan mereka merasa gembira dengan penamaan itu. Ada orang yang tidak percaya diri, minderan, setelah berma'iyah mereka merasa terkuatkan menjadi percaya diri. Ada yang merantau nggak kerasan pengen pulang, tapi ketika ikut berma'iyah mereka menjadi terkuatkan sehingga apapun keadaannya mereka tetap istiqomah dalam perantauannya. Ada yang merasa hidupnya sudah nggak karu-karuan, sudah remuk nggak karu-karuan. Kemudian mereka mendengarkan kata-kata Cak Nun, oh ternyata Cak Nun hidupnya lebih menderita dari mereka. Sehingga dengan itu mereka menjadi semangat kembali hidupnya. Berapa banyak orang yang merasa tidak menemukan Islam yang indah, yang segar, yang aplikatif, yang enak, Islam yang gampang, yang menggembirakan ya. Tapi ketika ketemu Cak Nun mereka merasakan kemudahan dalam berislam, menggembirakan, mudah diterapkan di masyarakat, meskipun tetap dengan filosofi yang mendalam. Mungkin ada orang yang pernah dipecat dari lingkungannya. Oh ternyata Cak Nun juga mengalami hal yang sama. Cak Nun juga pernah dipecat dari sekolahan. Sehingga orang yang pernah dipecat tersebut merasa, oh Cak Nun adalah temanku karena beliau mengalami apa yang saya alami. Saya yakin banyak jamaah Ma'iyah yang merasakan hal-hal seperti itu. Mungkin yang hidup dalam kesendirian, merasa tidak ada lagi orang yang peduli dengan dia. Tapi ketika bertemu Cak Nun dan ikut berma'iyah, mereka merasa punya teman yang sangat banyak dan satu frekuensi. Mungkin ada yang hidup dalam keramaian tetapi merasa dalam keterasingan, baik ketika dia di rumah, ketika dia dalam lingkungan pekerjaan. Tetapi ketika ketemu Cak Nun, orang itu merasa ditemani oleh Cak Nun. Ayo hitunglah jumlahnya, ayo siapa yang merasakan itu. Coba saya ingin tahu.
ya, pengalaman panjenengan apa saja. Tulis di kolom komentar nggih. Nanti insya Allah kita bacakan. Memang Cak Nun tidak lahir dari disiplin keilmuan akademis atau pesantren secara urut, secara sebagaimana umumnya orang belajar di pesantren atau di akademis. Akan tetapi Cak Nun hidup dan besar karena gemblengan berbagai penderitaan dalam kehidupan. Itulah yang membuat Cak Nun menjadi kuat seperti sekarang ini dan bisa menginspirasi banyak orang, bisa membuat hati orang itu lega ketika mendengarkan apa yang diucapkan oleh Cak Nun. Kata salah satu jamaah Ma'iyah yang dulu di Mojopat Syafaat yang ada di samping saya mengatakan, aku kini sing jawab ora Cak Nun rasanya kurang tas-tes gitu loh. Nah, Cak Nun sing jawab itu rasanya iso mengena tek 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 gitu. Sehingga orang lega hatinya mendengar apa yang dikatakan oleh Cak Nun. Tentu kita tidak sama semua dengan apa yang disampaikan oleh Cak Nun. Pasti ada perbedaan beberapa hal, tetapi perbedaan itu tidaklah menjadi masalah, karena manusia memang memiliki jalannya masing-masing.